Kurang lebih 1 tahun yang lalu, saya mengambil sebuah keputusan penting dalam perjalanan akademik saya, yaitu saya mengambil cuti 1 semester yang alasannya bukan karena saya mengalami kesulitan dalam proses kegiatan mengajar selama perkuliahan, tetapi karena kondisi tubuh saya yang semakin menurun akibat akumulasi dari kegiatan seperti pola makan yang berantakan, kegiatan begadang yang dulunya saya anggap wajar, hingga asupan air putih yang kurang, yang menyebabkan kesehatan saya menjadi terganggu. Saya sampai di titik di mana saya merasa perlu untuk mengambil jeda khusus untuk melakukan pemulihan dari sistem metabolisme dan juga tubuh saya. Namun, jika kita melihat realitas sekarang ini di lingkungan kampus, gaya hidup seperti itu seolah sudah dinormalisasi oleh banyak mahasiswa. Kita sering melihat budaya yang bangga akan tidak tidur untuk menyelesaikan tugas. Kita melihat mahasiswa yang menganggap mie instan di jam 2 pagi adalah sebuah bahan bakar dalam produktivitasnya. Seolah-olah dengan mengabaikan kesehatan fisik adalah sebuah syarat untuk kehormatan dan pembuktian bahwa kita adalah mahasiswa yang ambisius. Hal ini memunculkan pertanyaan yang dapat kita renungkan bersama, yaitu untuk apa kita mati-matian mengejar nilai atau IPK yang tinggi jika pada akhirnya kita tidak memiliki cukup tenaga dan kesehatan untuk menikmati hasil dari kerja keras tersebut. Mengapa kita harus merasa bahwa produktivitas harus dibayar dengan penurunan dari kualitas kesehatan kita? Secara biologis, otak manusia itu terdiri dari 73 hingga 80% air. Menurut penelitian yang dipublikasikan oleh jurnal Nutrients, dehidrasi ringan saja dengan kadar 1 hingga 2%, seorang manusia kehilangan cairan tubuhnya sudah cukup untuk menurunkan fungsi kognitif dan daya ingat secara signifikan. Kita sering mengira kita sedang memaksakan diri untuk berjuang, menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan seperti laporan dan sebagainya. Tetapi, secara fisiologis, kita sedang memaksa organ otak untuk bekerja di kondisi yang kurang ideal dan tidak terhidrasi dengan baik. Oleh karena itu, dalam beberapa menit ke depan, melalui video ini, saya ingin berbagi refleksi personal mengenai cara menyeimbangkan kehidupan perkuliahan dan kesehatan. Kita akan membedah akar masalahnya, strategi manajemen waktu yang aplikatif, serta tips praktis dalam menjaga tubuh tetap bugar di tengah padatnya jadwal mahasiswa. Harapan saya sederhana. Setelah menonton video ini, kita bisa mengubah mindset bahwa kesehatan bukanlah sebuah beban ataupun hal yang dapat ditunda, tetapi kesehatan adalah investasi utama dalam meraih prestasi yang berkelanjutan. Selamat datang di presentasi saya, Janatul Habibi, dengan NIM 21070122140147 dalam mata kuliah Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai belajar dari kesalahan, yaitu mencari akar masalah. Dari refleksi pribadi saya, ada 3 kebiasaan utama yang harus diperbaiki. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, ada krisis hidrasi dan nutrisi, atau nutritional neglect. Dulu, orientasi makan saya hanyalah asal makan, yang penting kenyang. Piring didominasi karbohidrat dalam porsi besar, namun sangat minim serat. Padahal, studi dalam Journal of School Health menunjukkan bahwa kualitas diet berkorelasi langsung dengan performa akademik. Karbohidrat tinggi tanpa serat memicu lonjakan gula darah yang cepat, lalu diikuti dengan sugar crash. Hal inilah yang menyebabkan kita sering merasa sangat mengantuk dan lemas di tengah jam kuliah. Kita tidak kekurangan motivasi,
kita hanyalah salah dalam memberikan bahan bakar terhadap tubuh kita. Selanjutnya ada sleep debt. National Sleep Foundation menyatakan bahwa kurang tidur secara langsung akan mengganggu kinerja dari prefrontal cortex, yaitu bagian otak yang sangat krusial, terkhususnya bagi kita mahasiswa yang berkaitan dengan cara mengatur logika, fokus, serta pengambilan keputusan. Kegiatan seperti begadang tidak membuat pekerjaan atau tugas-tugas kita menjadi lebih efisien. Akan tetapi, sebaliknya, kegiatan begadang atau kurang tidur membuat performa kognitif menjadi menurun. Kita akan memproses informasi lebih lambat dan lebih rentan dalam melakukan kesalahan. Lalu yang terakhir ada gaya hidup sedentari, yaitu aktivitas kita sebagai manusia, terkhususnya kita sebagai mahasiswa, menuntut untuk banyak berkegiatan di depan laptop maupun handphone. Minimnya pergerakan kita akibat mengerjakan tugas dan sebagainya membuat sirkulasi atau aliran darah dan oksigen ke otak itu menjadi kurang optimal, sehingga kita sering merasa sangat lelah. Sangat lelah di sini dimaksud adalah lelah secara mental, tapi secara fisik kita nyaris tidak bergerak seharian. Selanjutnya itu strategi penyeimbangan dengan solusi praktis. Dengan kegiatan yang saya lakukan tadi, apa langkah konkret yang dapat kita ubah setelah mengalami masa cuti kuliah? Pendekatannya ternyata sangat aplikatif jika kita mau membiasakan diri, yaitu terdapat dua hal sederhana yang dapat diubah. Yang pertama, manajemen nutrisi dengan taktis. Saya mulai menerapkan konsep makan, yaitu sayur dulu, nasi kemudian. Dengan asupan serat yang baik akan memperlambat penyerapan gula di dalam tubuh, sehingga energi yang ada di dalam tubuh tetap stabil dari pagi hingga sore hari. Saya juga mendisiplinkan diri untuk selalu menyediakan botol air dengan ukuran 2 liter di dekat meja belajar saya. Ketika otak saya mulai terasa jenuh saat mengerjakan tugas, langkah pertama yang saya lakukan yaitu meminum air putih. Ingat, otak yang terhidrasi dengan baik mampu memproses informasi belasan persen lebih cepat dibandingkan otak yang kekurangan air. Lalu langkah selanjutnya, dengan aktivitas fisik sebagai booster energi utama. Ini adalah poin krusial yang membawa perubahan signifikan bagi saya. Secara pribadi, saya merutinkan kegiatan latihan angkat beban banyak 5 hari dalam seminggu, dengan durasi 1 hingga 1,5 jam per sesinya. Untuk mendukung latihan dengan intensitas tinggi seperti latihan chest day ataupun leg day, saya mensiasatinya dengan asupan padat energi, tapi dengan kemampuan cepat dicerna oleh tubuh, yaitu mengkonsumsi buah-buahan seperti pisang sebelum saya berkegiatan. Secara ilmiah, rutinitas berolahraga terbukti meningkatkan brain-derived neurotrophic factor atau BDNF, sebuah protein yang menstimulan sebagai kesehatan sel otak dan memperkuat fungsi memori di otak. Tetapi saya juga menyadari meluangkan waktu 1,5 jam per hari atau pergi ke gym untuk latihan fisik bukanlah hal untuk semua orang. Tetapi kuncinya ada pada konsistensi bergerak. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki kendala waktu ataupun jadwal yang padat, saya menyarankan alternatif seperti melakukan lari-lari ringan atau jalan santai selama 15 hingga 20 menit sehari. Lalu dapat juga dengan berolahraga secara mandiri di rumah maupun di kos, dengan banyak gerakan-gerakan yang ada di media sosial seperti YouTube, seperti latihan push-up, gerakan core, dan sebagainya. Studi dalam British Journal of Sport Medicine membuktikan bahwa aktivitas fisik dengan intensitas sedang
Sesingkat apapun durasinya, secara instan mampu memperlancar aliran oksigen ke otak. Pengalaman saya mengambil cuti kuliah selama 1 semester menyadarkan saya kepada sebuah prinsip fundamental bahwa kesehatan adalah modal kerja utama bagi seorang mahasiswa. Hebat apapun kapasitas intelektual yang dimiliki oleh seseorang, hal tersebut tidaklah berguna atau tidak optimal jika tubuh seseorang tersebut tidak mendukung. Lalu, kita sering merasa fokus untuk menganalisis efisiensi yang ada di luar sana, namun kita lupa untuk memanajemen diri kita sendiri. Nilai akademik yang memuaskan di atas kertas tidak akan banyak berarti jika tubuh kita harus mengorbankan kualitas kesehatan fisik dan jangka panjang. Untuk itu, melalui presentasi ini, saya mengajak kita semua untuk memulai dari langkah-langkah kecil. Nanti malam, cobalah untuk menyimpan smartphone minimal 1 jam sebelum tidur. Dan untuk besok, siapkan botol air minum di meja belajar dan luangkan waktu setidaknya 15 menit agar tubuh tetap aktif bergerak. Mari kita ubah narasi. Banggalah ketika Anda mampu mengatur atau memanajemen waktu dan prioritas dengan baik. Bukan lagi bangga karena Anda mampu memaksakan diri begadang untuk mengerjakan tugas-tugas Anda. Karena pada akhirnya, mahasiswa yang cerdas adalah mahasiswa yang mampu menyeimbangkan antara kualitas tidur dan juga manajemen waktu. Dan juga menjadi sehat adalah syarat mutlak agar kita siap menggapai semua mimpi dan rencana karir kita di masa kedepannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.